Memasak by Yummy. Yeay! Selamat datang bersama saya Kilan dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu yang keren. Tapi sebelum itu aku mau jelasin lagi dan ngasih tahu kalau udah pakai masker, protokol kesehatan aman, physical distancing. Jadi nanti kita ngobrolnya lepas masker sebentar. Cuman tadi masuk ke sini semua udah all good, aman ya, aman. Dan let's welcome our guest stars today. Halo, selamat datang. Halo. Ada Caca sebelah sana. Iya, Caca. Natasha Halim. Iya, betul. Seorang digital marketer dan content creator di Instagram yang akan sharing seputar dunia culinary content creator. Dan tentunya ditemani juga dengan Kevindra Sumanti. Mas Kevin, halo. Halo, apa kabar? Nah, ini terkenal banget guys, penulis buku. Bukunya udah banyak banget. Yang paling recent itu bukunya The Art of Restaurant Review. Serta Kevindra atau Kevin juga pernah mengikuti ajang masak di salah satu stasiun TV swasta. Nah, ngomong-ngomong soal content creator nih, teman-teman sadar nggak sih kalau Indonesia tuh udah jadi salah satu negara yang paling aktif dalam menggunakan media sosial di dunia. Dan menurut data We Are Social per bulan Januari ini, setidaknya nih dari April 2019 hingga Januari 2020 jumlah pengguna media sosial di Indonesia sendiri bertambah pasti sih kayaknya ya. Karena dengan pandemi dan segala macem hingga 8,1% atau 12 juta pengguna guys. Wow, ini banyak banget. Ditambah lagi dengan adanya pandemi saat ini, durasi penggunaan smartphone khususnya media sosial juga terus meningkat bahkan hingga 70%. Apalagi dengan anjuran untuk tetap di rumah saja selama PSBB pasti membuat kita butuh hiburan, butuh berkomunikasi dengan teman-teman dan kerabat. Jadi nggak heran kalau waktu main di medsos jadi lebih lama. Sadar nggak sih kalau beberapa waktu yang lalu banyak banget nih hal yang trending di media sosial, baik itu YouTube, Instagram, hingga nih TikTok. Aduh, TikTok banyak banget sih. Banyak banget konten yang beragam tentang culinary ya. Ada foto, video, sampai podcast. Paling tidak disangka lagi, kebanyakan kontennya ini ya tentang makanan, apa yang mereka makan, apa yang mereka review. Nah, teman-teman sempat ikutan nggak nih bikin konten-konten serba berbau makanan di sosial media? Aku sempat bikin, tapi aku nggak jago gitu kan nge-shootnya, jadi ya udah aku archive aja. Aku banyak nonton by the way, banyak nontonin. Balik lagi ke dunia perkontenan nih, saat membuat konten pastinya kan kita juga harus mempersiapkan banyak hal nih ya. Halnya tuh banyak banget on point, baik itu properti, caption, gak heran. Soalnya kan harus wajib jadi perhatian audiens dan harus maksimal. Jadi pastikan terus kamu stay tune di workshop Indonesia Memasak by Yummy hari ini karena kita akan live bareng Natasha dan Kevin yang bakal ngasih kita solusi nih bagaimana memproduksi konten yang mengedukasi, entertaining, dan pastinya konten tersebut bisa kita jual. Cuan-cuan all the way. Iya, tanpa berlama-lama lagi kita kupas tuntas topik hari ini dengan narasumber kece kita. Halo, apa kabar? Baik. Teman-teman bisa dilepas maskernya nggak Copot apa-apa. aja ya. Iya. Ya udah, aku simpen. Kita hari ini udah, ini kan tadi protokol kesehatan ya, masuk gedung segala Aman. macam. Kabar gimana? Baik. Baik, sehat. Aku mau ngobrol sedikit ya, permulaan nih sama Boleh. Caca dan Mas Kevin ya. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa saat ini kan hampir semua orang nih punya kebiasaan baru yang dilakukan semenjak adanya pandemi atau COVID-19 nih. Yaitu membuat konten. Salah satu konten dihasilkan pun berbau makanan. Seperti mereka mengunggah resep makanan, terus masakan, bahkan pengalaman mereka ketika dine in di mobil. Nih yang ngehits banget ya karena banyak yang tutup kan kemarin PSBB. Jadi mereka dine in di mobil gitu. Melihat fenomena ini nih sebagai pecinta kuliner, pendapat kalian seperti apa sih? Boleh mungkin siapa aja yang mau mulai? Aku dulu ya. Oke, ladies first. Menurut aku gara-gara si pandemik ini kan masih jadi dan di mobil terpaksa kan. Yes. Bisa mengurangi experience dari kita pas lagi mau cicipin makanan tersebut. Kayak misalkan nih contohnya, misalnya makan Chinese food gitu. Ada chopstick, terus ada tempat chopsticknya, meja bundar gitu biasanya. Terus biasa kan kalau makan Chinese food itu identik dengan makan keluarga. Maksudnya makan meja bundar, makan ramean gitu, antara kumpul teman atau apapun itu. Jadi experience
experience-nya itu pasti udah hilang gitu. Ya. Gitu sih. Paling orang yang makan dine-in di mobil mengurangi rasa penat di rumah juga sih, lebih yang kayak gitu. Oke, boleh. Tapi kan jadi experience baru juga ya di Bisa, mobil. iya bisa. Lebih intimate mungkin. Iya. Boleh. Bener sih, tadi yang Caca bilang sebetulnya karena kalau kita ke tempat makan gitu ya, ke restoran, kadang-kadang kita pengen ngerasain atmosfernya gitu ya, Cak, ya, atmosfernya, hospitality-nya, servisnya, terus ngebaca menu satu-satu yang kayak, wah, Galau apa nih gitu. Nah, yang itu yang sebenarnya nggak bisa didapat, ya, itu sayang banget sebetulnya. Kita doain ya semoga Indonesia lebih baik lagi nantinya, dunia Amin, lebih baik, Tuhan, amin. kita bisa experience itu Yes. bisa kita rasakan kembali. Nah, aku mau ngobrol sama Caca dulu. Ayo nih. ngobrol yuk. Boleh ya? Boleh dong. Natasha atau Iya. Caca biasanya. Kalau dilihat dari Instagram Chubby Traveler, nah Caca ini Follow adalah ya. culinary vlogger ya. Blogger mungkin Blogger ya, ya. lebih Karena ke berawal blogger. dari blog dulu. I see. Nah, itu ntar boleh diceritain Ya, ya. boleh. Kamu kan sama teman-teman kan sering banget nih ngerekomendasiin makanan. Bagaimana sih cerita awal mula menjadi culinary content creator? Menurut kamu apa aja sih modal utama untuk menjadi seorang culinary content creator? Oke. Ceritanya panjang nih guys. Jadi pertama itu Oke. dari tahun 2014. Pertama, jadi kan kita bertiga tuh, Caca, Janet, Larissa. Nah, dari 2014 itu si Larissa sama Janet dulu. Justru aku belum ada gitu. Nah, itu kan baru masuk kuliah tuh. Terus mereka itu kuliahnya di luar, di Sydney sama di Shanghai. Oke. Gitu. Terus mereka nanya, "Cak, mau bantuin nggak?" Nah, waktu itu followersnya 1000. Emang 2014 kayak emang belum banyak main Instagram, cuma 1000 itu lumayan berarti lah gitu, berarti banget gitu. Terus soalnya dulu nggak ada fake followers atau apa-apa itu kan. Terus aku bantu, jadi tuh sekedar invitation aja gitu, kayak undangan makanan, ketemu orang, kenalan sama blogger lain. Emang blogger tuh belum banyak, kayak cuman bisa dihitung pakai jari lah, nggak sebaik itu. Jadi dari perjalanan dari Agustus 2015 udah setahun ke Februari itu melejit tuh followersnya 10K, udah K gitu. Terus dari situ baru bisa diuangkan. Sebenarnya terserah sih mau bisa pasang endorse atau enggak, terserah kalian gitu. Cuman di saat itu udah pasang tarif gitu. Oke. Karena kan dengan demand yang ada bingung mau kemana gitu. Jadi ya pasang aja gitu. Jadi sebenarnya semua itu bisa dicuan-cuanin kayak tadi ya. Cuman tergantung baik lagi ke passion kalian gitu. Kalau aku dari dulu emang suka cobain gitu kan, tadi penasaran itu Icip-icip ya. iya membantu kita gitu kan. Terus cobain ini itu. Dulu F&B belum segede sekarang, dulu masih restoran ya itu tuh aja gitu di mall. Cobain kuliner kemana, ke Bandung, ke Bogor gitu. Terus yang penting sih konsisten sih. Soalnya dulu tiap aku makan pasti aku foto pakai HP. Dulu aku nggak ada kamera. Karena aku merasa kalau aku udah makan nih sayang banget gitu, udah gitu aja gitu kan. Kalau mau cerita ke orang nggak bisa diceritakan gitu. Jadi biasa aku foto, terus aku tulis di platform sosial media gitu dengan yang pokoknya yang apa aku rasakan lah gitu, dari servis, penampilan, rasa makanan, kualitas dari semuanya gitu. Jadi emang sebelum bergabung di Chubby Traveler itu emang udah hobi Iya. blogging makanan ya? Iya. I see. Dulu aku tulis di Zomato gitu. Jadi tulis-tulis aja gitu di situ. Terus kumpul-kumpulin kan itu kayak ada ranking gitu kan. Jadi ya gitu lumayan ambi kali. Jadi lumayan aktif gitu. Terus pengen cobain ini nih, itu nih. Jadi aku kumpul. Soalnya kan kalaupun udah cobain tapi udah hilang kan kayak gak ada kesan. Misalnya nanya, Cal pernah nggak gitu? Ya. Pernah, gimana rasanya? Cuma udah lupa gitu. Jadi biasanya gue tulis gitu. I just wanna say what you do sebenarnya sangat membantu banyak orang. Aku termasuk yang suka makan, dan kalau mau makan lihat review dulu. Oh, Jadi iya. kalau reviewnya oke, wah oke nih gini. Iya, So iya. it's good. Ngulang lagi nih di Chubby Traveler. Berarti si dua orang ini adalah teman kamu dari kecil kah? Dari atau- SMA. I see. Gitu. Makanya emang udah sahabatan ya. Iya, Oke. gitu deh. Nah, lanjut lagi ya. Nih, sebagai seorang culinary content creator nih, menurut kamu bagaimana sih cara memproduksi konten yang baik dan apa aja yang harus diperhatikan? Oke, kalau menurut aku konten yang baik itu pertama yang paling penting tuh visual dari foto gitu. Soalnya kan kalau kita lihat Instagram kita makan gede-gede segede gaban tuh kan fotonya tuh. Nah, jadi foto harus menarik. Foto yang menarik tuh kayak gimana sih? Foto menarik itu menurut aku lightingnya cukup, fokusnya jelas di mana gitu. Misalkan mau jualan bakmi tapi bakminya sendiri ada di pojok kiri atas gitu, yang ingredientsnya di sini gitu kan jadi nggak kurang agak susah gitu. Sedangkan refleks matanya kan langsung lihat ke tengah gitu. Jadi kalau bisa fokusin yang jelas gitu. Terus kualitas juga penting sih. Jadi makanya pas 16 ya
aku upgrade pakai kamera, dulu kan pakai HP gitu. Pakai kamera sambil belajar. Cuma waktu pertama belajar kamera sendiri, food fotografi, lebih enak doyan pakai foto pakai kamera HP aja gitu. Soalnya kayak udah biasa kayak angle-nya, terus suara lebih keluar kalau pakai kamera yang besar itu. Bisa ngedit lagi Iya, gitu ya. Raw banget. Jadi kita bingung gitu gimana, tapi ternyata sekarang udah mengerti gitu. Emang itu kualitas beda. Jadi menurut aku kualitas foto itu sangat penting gitu. Pertama kualitas foto, kedua baru masuk ke caption. Nah, Bener. cara bikin caption menarik tuh gimana ya? Itu orang-orang suka bingung kan, oke deh foto udah bagus, pas udah mau di-post, oke Tulis ini apa captionnya ya? apa ya, Oh, iya. gitu kan. Kalau menurut aku pribadi, caption itu apa yang dipikiran kalian aja gitu. Banyak kan cewek-cewek yang misalnya mau post IG gitu, Iya. kayak captionnya apa nih gitu, sampai bosen kayak gitu ya, begitu-begitu mulu. Menurut aku apa yang ada di hati kalian aja apa adanya, maksudnya jangan terlalu stage, jangan terlalu pikirin banget gitu, let it flow aja gitu. Jadi apa yang di otak translate ke ketik-ketik di HP gitu. Gak usah terlalu formal, yang penting bahasanya gampang dicerna gitu. Jadi bahasa sehari-hari aja gitu, pakai gue lo bisa. Sebenarnya tergantung masing-masing orang style gimana. Cuma kalau aku style lebih sangat ringkes karena kan kalau aku dari sisi followers aku pengen liatnya yang nggak terlalu berat, nggak terlalu berat dibaca, nggak terlalu pokoknya ringkes lah gitu. Jadi sebisa mungkin ringkes to the point, nggak usah banyak bertele-tele. Guys sudah makan belum sih kayak gitu. Jadi lebih kayak misalkan ini nih apa Thai mango yang enak atau apa gitu, yang menurut gue enak ya kasih tau enak, nggak enak ya nggak kasih tau enak. Cuma kan enak gak enak itu relatif gitu. Jadi ya ada penjelasannya lagi. Berarti kamu untuk copywriting sama fotografi emang belajar sendiri? Otodidak sih Oh semuanya. wow, Tapi baik. dari dua itu, Iya. menurut aku itu lumayan bersangkutan, tapi lumayan berbeda. Aku terjunnya lebih ke fotografi dibanding ke copywriting gitu. So emang fotografi skill itu sangat penting banget ya Penting untuk sekali. jadi content creator, culinary content creator. Penting sekali dan bisa diseriusin kan, kayak jadi food photographer. Soalnya kan sekarang misalkan di platform sosial media ada menu-menu makanan yang mau dijual, tapi menunya jelek mampus. Gitu. Jadi ini bisa dibenerin sih. dari situ gitu. Jadi lebih menggugah, menjual. Jadi walaupun makanannya sebenarnya enak tapi fotonya kurang menarik, jadi susah juga gitu. Bisa di-share nggak sih ke teman-teman yang lagi nonton mungkin ya, karena mungkin nggak semua orang ngerti tentang fotografi gitu. Sedikit on point apa sih yang harus diperhatikan selain fokus, mungkin lightingnya atau mungkin dekorasinya atau Oh, iya. apanya gitu. Kalau buat food fotografi sendiri ada dua style nih, I see. mau yang banyak propertinya atau yang ringkes aja Kalau gitu. kamu biasanya? Kalau dulu aku banyak tuh properti, misalkan mau foto bolu, ada telur, susu gitu. Bisa sih kayak gitu. Sekarang aku lebih yang ringkes aja, jadi Ya. lebih fokus ke makanan. Misalnya satu frame itu isinya nasi rames gitu ya. Terus isinya ada banyak tuh, udah nasi lauk-lauk gitu. Udah fokus di situ aja, jadi lebih jelas visualnya. Ada juga yang banyak propertinya mungkin lebih buat foto menu atau foto yang lebih serius aja gitu sih. Oke. Gitu, beda-beda sih. Oke. Menurut kamu buat orang yang awal-awal nih, apa yang harus mereka persiapkan untuk menciptakan food photography yang at least oke lah gitu. Oke, menurut aku kalau food fotografi sendiri tuh nggak bisa belajar teori-teori baca nonton YouTube minggu depan langsung bisa Oke. gitu, nggak bisa, harus belajar dari pengalaman. Jadi jangan takut mencoba aja sih. Kalau kalian bingung nih, kok angle nggak dapet sih Ca gue gitu. Coba-coba aja terus. Tapi misalkan satu foto, kanan, yang nggak usah coba-coba sampai 1 jam, nggak usah. Maksudnya next kan bisa. Jadi sebisa mungkin. Tapi dari situ belajar kira-kira apa yang kurang dilihat lagi fotonya. Misalkan foto burger sama kentang, kentangnya nggak kelihatan atau kentang kelihatan dikit, jadi mesti angle dari mana ya yang kayak gitu, atau bisa diambil burgernya jadi lebih dapet gitu porsinya. Ngomongin burger, kentang jadi lapar Oh, ya, iya. Bo. Teman-teman makanya gitu ya, kalau misalnya kalian mau mulai atau yang hobi makan, makan, perbanyaklah foto, Betul. perbanyaklah nge-share gitu Wajib ya. itu. Wajib. Betul sekali. Ngomongin tentang nge-share juga nih. Kan kalau kita lihat kebanyakan culinary content creator itu di akun-akunnya tuh ada kayak ciri khasnya masing-masing gitu ya. Kalau dari Cabi Traveler ini ciri khasnya apa? Dan menurut Caca nih, seberapa penting sih punya ciri khas untuk seorang content creator untuk culinary? Kalau menurut aku ciri khas itu penting banget, soalnya kayak misalnya nih, kan biasa di IG story Instagram tuh ada logo-logonya doang Iya. tuh. Nah Iya. biasa
misalkan udah lihat logo Cabai Traveler, ini Cabai pengen dibuka gitu, soalnya kayak oh dia tipenya kayak gini, dia tipenya kayak gitu. Kalau menurut aku tipenya Cabai sendiri itu kalau aku sendiri kan kita 3 orang kan, masing-masing berbeda. Kalau aku sendiri itu tipenya lebih suka ngomong dibanding nulis gitu. Kalau dia kan nulis banget tuh. Kalau aku bingung kalau nulis, sebenarnya bisa tapi takes time dan bikin aku stres. Jadi mungkin kalau keseringan gitu. Jadi prefer ngomong. Jadi misalkan nih jelasin makanan, aku jelasin aja langsung di Instagram story gitu. Karena kan tuh videonya nyambung terus kan. Dari situ orang juga mendengar, ada minusnya juga sih. Jadi orang misalkan yang di mobil atau di tempat umum nggak bisa pakai suara kan. Banyak yang komen juga jadi nggak bisa dengerin reviewnya banget gitu. Cuman satu sisi ada beberapa orang yang menanti-nanti itu. Jadi kesannya kayak lagi iklan lewat aja gitu. Jadi kayak ada yang komen, iya nih Ca, tiap pulang kerja ditungguin pengen nonton gitu. IG story pengen lihat reviewnya yang kayak gitu-gitu. Yang little things kayak gitu yang bikin semangat juga gitu. Jadi ya dukungan dari followersnya juga membantu, asal be yourself aja gitu, nggak usah ikutin orang. Kayak misalkan nih blogger kayak gini gue juga mau, nggak usah, kalau nggak jatuh-jatuh aja stres. Misalkan nih kemarin lagi tipe mukbang gitu ya, itu aku big no-no banget buat aku, soal aku tuh tipe makannya tuh yang menikmati, yang pelan-pelan, yang tuh hop-hop gitu kan. Aku bukan cenderung ke situ. Jadi kalau mau diikutin tren bisa buat followers naik, tapi aku menyiksa diri aku buat apa. Jadi mendingan just be yourself gitu. Be yourself itu ciri khas yang harus dicari ya. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya udah mau mulai jadi culinary content creator harus tahu kira-kira dia cara experience makannya maunya gimana gitu kan. Kalau kamu sukanya cerita atau kayak gimana, oke, that's nice. Tapi aku penasaran sih, kalau Cabai Traveler sendiri ini fokusnya ke makanan apa sih? Oh, kalau Cabai sendiri itu dari awal nih, kan waktu zaman tahun 2017-2018 tuh followersnya lagi naik-naik banget. Nah itu kuliner Indonesia seperti biasa. Jadi kayak misalkan itu ada yang ini banget sih, kayak Indomie tau kan. Itu gampang banget, dulu post jam 10 aja pasti like-nya udah banyak banget gitu. Jam-jam Tapi Indomie. iya begitu yang bikin killer. Soalnya kan kita orang Indonesia banyak kan. Jadi makanan itu lebih yang sambel, bakso, yang berantakan atau enggak, atau enggak yang banyak warnanya, kayak misalnya nasi ada sayur, sambal kan warna udah putih, hijau, coklat, terus warna lainnya kerupuk warna merah gitu. Terus udah ada tuh, udah misalkan bubur ayam, kamu tim aduk atau tim makan yang begini gitu. Bisa sih, yang biasa lebih ke kuliner Indonesia sih fokusnya. Oke. Tadi ngomongin tentang banyak warna. Kalau misalnya makanan punya banyak warna itu berarti enhance ininya juga ya, foto-fotonya jadi lebih menarik ya. Sih menurut aku. Soalnya kayak misalnya foto ketoprak gitu yang udah diaduk gitu kan susah banget fotonya, maksudnya tipenya jadi bingung gitu. Orang nggak, kecuali ketopraknya bihunnya masih dipisah, tahunya dipisah, lontongnya dipisah. Jadi lebih oh ini ketoprak sekali daripada udah diaduk kan warna coklat semua tuh gitu. Jadi lebih gampang diterima di otak lah. Oke, that's nice. Jadi tantangan nggak sih buat kamu kalau untuk foto makanan yang nggak terlalu cantik gitu loh emang? Ya nantang banget, tapi stres gue fotonya. Soalnya harus dibikin cantik dan orang ngerti gitu, ini tuh maksud makanannya apa. Kan tujuannya foto emang buat orang stop dulu, apa nih, atau buat di save yang kayak gitu. Jadi lumayan menantang sih, tapi justru dengan tantangan itu bikin kita berkembang setiap harinya gitu. Biasanya berarti kalau makanannya kurang cantik, kamu nunggu dulu sampai kan belum ditata gitu, kamu foto dulu satu-satu atau ya udah yang seadanya aja dicari dulu? Tergantung. Kalau buat Cabai sendiri mungkin lebih ke apa adanya gitu, yang kayak ya udah begini aja nih guys, bisa jelasin. Tapi kalau buat yang sosial media, buat restoran, digital marketer, itu harus ditata gitu ya, orang tahu nih kita lagi jualan ini gitu. Kalau restorannya tiba-tiba taruhnya udah kaduk-aduk gitu kan dia bingung, lebih ke branding juga kan, jadi jelek gitu. Jadi tergantung perspektif dari mau yang dibuat si blogger ini atau buat handling klien gitu. Oke. Kalau ngomongin tentang content creator, social media dan segala macam itu, pastinya kan ya kita harus up to date ya. Kalau Caca sendiri dan tim mungkin nih, gimana sih caranya kalian tuh tetap terus up to date, terus ngikutin tren tuh, kalian analisanya tuh kayak gimana sih? Kalau ikutin tren, sejauh analisa dari Instagram ujung-ujungnya juga sih, paling explore, atau teman-teman uploadnya apa, yang kayak gitu sih, atau baru buka apa dikejar. Terus ya itu sih, kayak ujungnya just be yourself ya.
Kalau misalnya bikin konten yang hits gimana tuh Oh, coba? kalau Ada nggak bikin- rahasianya? Kalau bikin konten yang hits ya, kalau bikin konten hits sih biasa orang yang penasaran, yang belum banyak orang ke situ. Kayak misalkan nih, cobain Indomie pakai es krim vanilla gitu. Oke. Yang kayak misalkan ada tempat restoran jualan itu gitu. oke. Jadi kayak kita duluan yang coba yang kayak breakthrough-nya gitu. Yang unik-unik gitu ya? Biasa orang lebih penasaran lihat karena kan dia juga sebenarnya pengen coba tapi takut gitu. Kayak kita duluan jadi ya itu sih yang bikin naik engagementnya gitu, biasa gitu sih. Kalau sekarang kan lebih banyak orang ke TikTok nih, banyak banget kulinerinya di TikTok. Kalau dari Caca sendiri, menurut Caca sekarang tren kulineri itu lebih ngarahnya kemana sih? Biasanya si content creator itu cara pengambilannya tuh kayak gimana? Oh, kalau dari segi TikTok, karena aku nggak main TikTok ya, tapi yang aku lihat orang TikTok itu two in one gitu. Oke. Jadi captionnya udah di video gitu. Jadi kan biasa caption di iya. bawah, video foto doang. Kalau ini tuh sambil nonton, kayak udah dimanja. Ada lagu, ada visual juga, Benar, terus benar. ada tulisannya juga nggak ruwet, yang to the point aja. Misalkan, ini tempat baru Senopati, terus next kayak burgernya enak banget loh. Yang cek kayak- gitu ya. Iya. Ya gitu, jadi mereka dalam satu klik itu tuh udah dapat semua. Jadi mungkin salah satu TikTok juga hit sekarang karena mereka memanjakan kita gitu, pengennya semua dapat langsung 3 in 1, 2 in 1 gitu. Kalau di Instagram bisa nggak bikin kayak gitu? Bisa sih, juga kan justru ya? pada upload video di TikTok tuh di Instagram. I see. gitu. Jadi kita ngeditnya di TikTok, tapi publikasi juga ke Instagram ya. Iya. I see. Cabai Gitu. Traveler udah pernah bikin yang two-in-one kayak gitu? Belum, tapi Ditunggu ya. rencananya soon, tapi bukan TikTok sih, rencananya pengen YouTube. Ah, nice. Di-subscribe ya guys, Oh, iya, di-subscribe. Wah, Belum. bentar lagi nih. Jadi seorang content creator sejati memang harus selalu update biar audiens kita suka nih sama konten yang kita buat. Gimana teman-teman? Makin penasaran kan menjadi culinary content creator? Tapi nggak sampai di sini aja, kita juga akan mendengarkan pengalaman dari seorang penulis kuliner Indonesia yang hebat banget nih. Sebelumnya juga pernah mengikuti ajang pencarian bakat memasak di salah satu saluran TV swasta, yaitu Kevindra Sumantri. Hai, halo. Aku baik, Mas Kevin gimana? Sehat ya, semoga sehat. Oh udah lapar dengerin Caca cerita ya. Oke, kalau Caca biasanya itu makan cekrek-cekrek. Kalau Mas Kevin biasanya ini kalau dulu masak, sekarang makan dikritisi gitu kan, ditulis. Oh enggak ya, ditulis. Sekarang bukunya udah banyak banget. Wow, keren banget. Nah, Mas Kevin nih kan tadi udah membahas bagaimana menjadi seorang culinary content creator dari Cabai Iya, Traveler. iya. Sekarang kita juga mau tahu dong, dari seorang Kevin Sumantri nih, bagaimana sih cerita awal mula menjadi seorang penulis di bidang kuliner? Waduh, awal. Awalnya banget nih. Jadi awalnya itu saya itu justru culinary art. Oke. Sekolah chef waktu itu. Iya. Tahun 2000, I think around 2011-2012 gitu. Kerja di beberapa fine dining di Jakarta, di Bali. Terus kok fine dining kayaknya nggak gue banget gitu ya, nggak gue banget gitu. Terus akhirnya apa nih nextnya kira-kira? Tapi karena gue suka makanan gitu. Datanglah ke salah satu acara waktu itu di Ubud di Bali juga. Terus ketemulah sama almarhum Pak Bondan Winarno, ngobrol-ngobrol kita. Terus Om Bondan bilang gitu, ya coba aja menjadi penulis. Siapa tahu kamu senang gitu. Terus saya mikir juga, iya juga ya. Gue kan senang makan, gue senang baca gitu kan, kenapa nggak coba nulis gitu. Mulailah masuk abis itu nulis waktu itu. Akhirnya tahun 2000 pertama kali pindah dari dapur ke restoran, dari dapur ke tulisan gitu ya, ke media gitu. Itu tahun 2014 awal deh, 2014 awal. Bantuin teman Oke. bikin satu media. Dulu YouTube cooking itu belum banyak ya, tapi kita jadi satu yang pertama waktu itu bikin gitu. Tahun 2014 awal lah, bertiga akhirnya jadi gede sekarang. Ya. Gitu, itu awalnya. Sampai akhirnya masuk tahun 2015 akhir, 2015 akhir 16 awal, saya lupa. Jakarta Post waktu itu. Oke. Jakarta Post lagi mencari kolumnis restoran. Nah, akhirnya waktu itu gue coba apply, ketemu editornya. Dapatlah itu, coba lo tulis sekali gitu. Saya tulis sekali gitu, tulisan di Jakarta Post. Disuka sama editornya gitu, editornya suka. Coba the nextnya, apa nextnya? Ya, akhirnya long story short ya, jadi kontributor eksklusifnya Jakarta Post waktu itu, kolumnis 2 tahun, 2,5 tahun lah gitu.
tulis restoran, makanan, ya itu terus keliling. Jadi emang bakal terpendam nih kayaknya. UR. Bakal terpendam. Diem-diem Iya, ternyata. Diem-diem memang jago nulis. Terus akhirnya dari nulis buat media, bisa punya buku, itu gimana nih perjalanannya? Sebenarnya emang udah, ya kita kalau udah nulis pasti pengennya goal bikin buku kan. Dulu waktu itu buku resep, awal-awal. Resep tentang makanan Jakarta. Itu resepnya dirimu sendiri? Iya, jadi keliling-keliling Jakarta waktu itu coba bikin tulis, bikinlah buku itu. Oke. Tapi kok kayaknya belum puas ya kalau cuma resep doang gitu. Pengen dia bikin yang lain. Akhirnya menyusunlah sebuah buku pengalaman review di Jakarta Post gitu ya, yang baru terbit kemarin, The Art of Restaurant Review, dipublish. Itu mungkin buku pertama yang non resep gitu, penuh dengan riset. Wow, berapa lama Mas bikin itu? Yang benar riset itu? 3 tahun kali, 3 tahunan. Fix wajib 3 dibeli tahun. ya 3 guys, tahun. wajib dibeli, effortnya nih banyak. Karena pengalamannya seru-seru waktu itu. Oke, Gitu. tentang apa bukunya? Sebenarnya tentang ini, jadi gue realize kalau review itu udah mulai banyak di Indonesia kan, dari blog, dari tadi Caca bilang, dari blogger, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, gue realize kayak kalau belum ada nih sebenarnya panduan untuk melakukan review yang lebih baik lagi, gitu. Sementara kalau kalian tahu review yang benar di luar, wah itu luar biasa gilanya stres. Ada SOP-nya ya? Ada SOP-nya, karena masuknya ke culinary journalism, ke food journalism, I see. gitu. Dan ada sekolahnya. Iya. Kalau kita ke New York, di NYU dia punya learning untuk food media, gitu. Di Boston University mereka ada, gitu, gastronomy untuk media, gitu. Jadi kita coba lah waktu itu bikin, coba deh gue dari pengalaman gitu. Resepsinya bagus, akhirnya dibikin deh. Nah, kita pengen supaya buku ini ngebantu teman-teman yang pengen jadi konten kreator gitu ya, untuk kalau misalnya pengen lebih dalam lagi atau lebih luas lagi membuat konten, bisa nih lihat buku ini. Ini Gitu. keren banget sih sebenarnya, edukatif banget sebenarnya. Edukatif dengan bahasa yang very casual. Oke, that's nice. Aku fix mau cari ntar. Mau beli. Nih, Mas Kevin, Ya. sebagai seorang pecinta kuliner di mana dulunya kan kamu juga pernah mengikuti ajang pencarian bakat Yes. memasak, Iya. menjadi salah satu termuda ya? Termuda waktu Termuda umur 18 tahun ya. Yes. Wow. So young and so talented. Apa yang membuat Kevin banting setir nih menjadi penulis dalam bidang kuliner? Terus nih, seberapa penting skill bisa menulis untuk menjadi seorang culinary content creator? Iya. Pertanyaan pertama ya, soal kenapa banding setir? Karena nggak kuat di kitchen. I see. Kitchen itu luar biasa overwhelming ya, pressure-nya gila kan, kayak Pasti. non-stop, Ya. bisa yang namanya 14 hari kerja, nggak ada libur, bisa yang namanya nggak ada tuh namanya weekend, orang liburan, kita kerja non-stop terus-menerus gitu. Apalagi waktu itu gue tuh di fine dining, jadi perfection-nya tuh luar biasa Pasti, gitu. iya. Attention to detail itu benar-benar kayak, gue bilangnya tuh udah kayak dokter bedah gitu, dokter bedah kayak detail itu stres gitu. Iya. Kan nggak semua orang bisa di situ, dan gue ngerasa kayak udah deh kayaknya banting setir aja ke akhirnya bikin food kan, tulisan gitu. Nah, pertanyaan kedua soal sepenting apa nulis, sebetulnya kita sekarang udah diuntungin sama media tuh bukan cuma tulisan tok, ada visual, ada TikTok, ada segala macam gitu ya, video. Nah, nulis itu penting sebetulnya buat apa? Buat ngebantu struktur. Jadi ibaratnya kalau lo masuk sekolah musik, lo belajar musik klasik dulu gitu. Lalu lo belajar nulis itu, lo ngebantu struktur kata lo ngebantu untuk mikirin konten-konten kira-kira apa poin-poin yang mau ditulis. Dari tulisan itu mau dijadiin tulisan beneran atau ditranslate jadi video atau apa, ya itu urusan lain gitu. Sama aja kayak skrip, Iya, skrip iya. dari skrip dibikin jadi film gitu. Tapi kan the idea di sini di tulisan gitu. Oke, that's nice. Kayak ini ya, khusus ke umum ya, zaman kuliah ya kan, Bu? Iya, khusus ke umum, khusus. Bener-bener. Nulisnya biar lebih enak dibaca sama audiens. Betul, sama sebenarnya kalau ngomongin konten jadi biar ada editorial kalendernya tuh lebih enak gitu. Jadi kayak tahu kira-kira mau dibikin apa, nextnya apa, poinnya apa. Dari situ kan ketahuan tuh captionnya mau apa gitu. I see. Terus kalau misalnya orang masih pemula banget nih, tapi aku pengen jadi reviewer gitu kan. Gimana nih awal-awalnya apa yang harus mereka lakukan untuk menulis? Harus suka makan. Oh yes, pasti ya. Iya kan? Harus ya. Harus suka makan. Harus suka makan. Kalau gue tuh ada rules-nya. Harus suka makan. Kalau emang bukan karena peraturan agama atau emang perutnya nggak bisa, Ya, you eat everything. Kalau bukan karena adat dan agama Ya. sama alergi, you eat everything. Karena
caranya untuk ensiklopedia lidah lo itu di situ. Kayak ini senjatanya lidah gitu, explore makanan kiri kanan. Suka nggak suka urusan nanti Harus gitu. disekolahin ya Harus lidahnya. disekolahin lidahnya, suka nggak suka urusan nanti gitu. Kayak misalnya gue besar di keluarga Manado sama Jawa gitu. Pasti 70% lidah gue adalah lidah ini. Gimana caranya ketika lo mau review gitu ya, lo bisa mengerti kuliner-kuliner lain kalau lo nggak coba gitu. Makanya ada istilahnya jadi reviewer itu bukan pekerjaan yang murah. Because you need to eat gitu, you need to eat, you need to buy food gitu. Go to restoran, go ke street food, warung makan apa gitu. Nah itu kalau dari segi makanan, lo harus coba makannya. Segala macam makanan dicoba. Kedua, kita ngomong dari segi tulis deh, kalau mau nulis gitu, tulisan. Coba aja tulis. Paragraf pertama tuh emang paling susah. Tapi tadi persis yang Caca bilang, bener banget. Start dari yang lo paling nyaman. Be yourself gitu. Misalnya nyamannya kita, misalnya kayak gue lebih senang tulisannya journey. Jadi kayak orang kalau ngebaca tuh kayak lagi baca perjalanan seorang. Pakai genre itu, tulis dengan kayak gitu. Atau ada yang sukanya detail, kayak akademisi gitu loh. A, B, C, D. Nah, coba aja tulis begitu. Nanti lama-lama berkembang kok. Oke. Nah, menurut Mas Kevin sendiri nih, gimana, kan pasti ingin memberi hasil tulisan yang menarik nih, baik itu buat buku ataupun caption di sosial media atau audiens gitu. Bagaimana cara Kevin memproduksi tulisan yang bagus dalam pembuatan konten dan apa aja yang harus diperhatikan? Satu, wow itu panjang tuh, tapi oke, dipersingkat aja ya. Satu itu sebetulnya konteks, tahu apa yang lo tulis. Riset, oh my god, anak-anak sekarang tuh malas banget riset. Iya, mungkin malas kali ya. Validasi, maksudnya kayak teman-teman kalau mau itu harus validasi. Kayak lo ke satu tempat, lo coba lagi, lo taste lagi gitu, tuh validasi. Yang ketiga ya, balik lagi bener, be yourself, jangan mencoba jadi orang lain gitu. Karena bahasa, itu kan sebenarnya cara kita ngomong. Konten kita di Instagram, di media, di majalah, dimanapun. Kan orang kayak ngebaca tulisan kita, kayak ngobrol sama kita kan. Nah itu yang juga tetap harus dijaga. Oke, I see. Gitu, jadi tetap relevan. Gitu. Kalau soal culinary content creator ini nih, menurut dari kan you research a lot gitu, you know a lot about culinary. Menurut Kevin sendiri ini tuh merupakan hal baru nggak sih sebenarnya adanya content creator kan karena lagi booming banget nih, lagi ngehits pokoknya. Atau sebenarnya ini emang udah lama banget sebenarnya, cuma lagi sekarang aja lagi viral gitu. Well sebenarnya pembuat konten makanan itu udah ada gitu, tapi kebanyakan kan majalah dan media waktu itu ya dari tahun berapa, udah lama lah gitu. Di Indonesia sendiri mungkin dari tahun 70-an udah ada gitu. Tapi masalahnya yang sekarang itu justru yang baru dan itu justru paling menarik buat gue. Karena dulu orang tuh nulis, sekarang lo bisa pakai video, pakai foto semua, justru lebih demokratis istilahnya. Dan bisa lebih macam-macam dibikin konten makanannya. Itu yang buat gue lebih seru di era sekarang. Jadi sekarang kalau memang waktunya pengen explore tentang konten makanan, itu sekarang sebetulnya. Gitu. Kalau ngomongin tentang ekspor makanan, tadi kita juga bahas tentang ciri khas. Kalau ciri khas dalam menulis itu gimana ya? Untuk menemukan ciri khasnya. Untuk kulinerinya, sebetulnya nomor satu gini, cari yang lo suka. I see. Start from what you like gitu ya. Misalnya tiba-tiba lo pengen jadi penulis content creator yang fokus ke street food, ya udah silakan monggo gitu. Atau ada yang gue pengen fokus dia dikenal sebagai expertnya content creator untuk makanan Padang, silakan gitu. Karena kan food juga macam-macam. Sushi, lo main dari Jepang apa segala macam non-stop gitu kan. Exactly gitu. Jadi lu boleh ekspor segala macam angle gitu. Dan justru buat gue itu lebih seru karena apa? Jadi makin banyak tipe-tipe konten makanan yang jadi rame di Indonesia gitu. Gak cuma itu aja. Tadi benar gue suka yang Caca bilang ketika orang mukbang lo memilih untuk tidak gitu. Karena kan that's uniqueness gitu. Ngomongin tentang makanan, kalau tren atau gaya makanan yang berkembang setiap zamannya itu berpengaruh nggak sih sama penulisan konten yang akan dilakukan dalam review? Yes, sangat amat. Gimana tuh? Karena prinsip kita adalah gini, kayak gue nulis gitu ya, nulis. Apa yang gue tulis itu harus represent di industrinya, berubah apa enggak. Teman-teman misalnya kayak kemarin tren apa tuh, boba dan segala macam. Jadi gue harus ngikutin terus-menerus tuh, harus update, nggak bisa enggak gitu. Tapi kalau apakah itu jadi mengubah gaya gue untuk membuat konten? Mungkin tidak. Karena itu lebih kepada kayak teknologi. Kita sekarang ada TikTok. Kita nggak tahu mungkin 3 tahun lagi ada apa, platform baru gitu. Nah, kalau menurut gue as a content creator, kita harus bisa fleksibel gitu loh. Karena ini media-media platform yang harus kita pakai untuk reach out audience lebih banyak lagi gitu. Aku setuju banget. Gitu. Jadi kayak nggak ada namanya ini agak alay, ini nggak alay. No. Dulu
Telegram koran, Telegram, TV, radio, TV, makin banyak kan? Konten kan makin banyak gitu. Sekarang internet, Instagram, YouTube, TikTok, ya pakai aja itu semua gitu. I see. Nah terakhir nih kan kalau misalnya kita ngeliat Cabit Travel mungkin ya, orang-orang bisa ter-encourage take action ke kafenya atau ke restorannya karena emang ngeliat visualnya ya. Nah kalau misalnya Mas Kevin gimana, kan itu nulis, gimana caranya you encourage mereka untuk oke, sekarang aku mau kesana nyobain gitu. Iya, storytelling. Yes. Itu nomor satu. Ketika kita nulis, satu-satunya yang harus, ini dia makanya ada aturannya, Kiel. Kalau nulis itu di buku atau di media gitu, lu jangan pakai your own opinion. Jadi kita harus jadi pencerita gitu, storyteller. Deskripsiin itu. Jadi ketika audiens baca, teman-teman ngebaca gitu ya, mereka kayak, gila ini kok rasanya kayak gini ya, gue bisa ngebayangin rasanya di mulut kayak gimana ya, aduh gue kayak bisa ngebayangin ambience-nya kayak gimana ya. Dari situ biasanya akan ada conversion ke kunjungan gitu, dan itu sering banget terjadi gitu. Kayak gue pernah bikin konten tentang ada satu restoran legendaris di Jakarta yang udah mau tutup 1 minggu sebelumnya. Gue keluarin tulisannya itu dengan tulisannya gue bikin dengan sangat puitis gitu ya, puitis gitu nonstop. Begitu restorannya tutup, sebelum dia tutup dia bilang seminggu itu fully book karena baca tulisan gue gitu di medianya. Jadi itu yang sebetulnya jadi bisa jadi cara untuk kalian ngebantu industri juga gitu kan. Makanya kayak content creator kayak kita ini bisa menghidupkan dan membunuh tempat makan sebetulnya. Jadi mesti jaga-jaga nih kan, mesti hati-hati gitu. Oke, like a hero ya. Ya sebenarnya lebih ke kontribusi itu di industri, kontribusi ke teman-teman yang punya tempat makan sebetulnya. Jadi selain nge-review makanannya, you also write about the ambience of the restaurant dan sedetail itu ya. Kita kalau di tulisan kita ada namanya trifecta, food, service, and ambience. Jadi ketika lo ke restoran itu ada food and service and ambience. Tapi sekarang ada baru lagi, food, service, ambience, branding. Nah itu banyak, lebih yang kayak teman-teman yang punya tempat makan, rumah makan independen, yang gaul, yang asik, itu kan branding kenceng banget. Apalagi yang kalau ngomongin soal yang delivery sekarang kan, they don't have any ambience but they have a good branding gitu. Nah itu yang sebetulnya harus kita sebagai content creator tuh lebih luas gitu loh, menggali potensi dan cerita dari masing-masing tempat makan gitu. Oke, noted gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau mau yang nulis, pastikan ada tadi food, ambience, service and branding. Oke, nice. Dari tadi kita udah ngebahas tentang gimana content creator membuat konten visual yang estetik, menarik dan menjual. Cocok buat teman-teman yang mau belajar menghasilkan konten culinary. Tapi sebenarnya ada satu hal lagi nih guys yang bisa kita highlight selain proses produksi konten, yaitu tentang kepercayaan diri. Kan ini teman-teman di sini udah pada pede banget Caca sama Kevin dalam menyampaikan pesan yang mau kita sampaikan di media sosial dan pastinya kreatif. Ada beberapa hal yang mau aku tanyakan, mungkin teman-teman bisa sharing ya. Mungkin buat Caca sama Mas Kevin nih, kesulitan apa sih yang paling berat untuk menjadi seorang culinary content creator? Wow, kesulitan. Iya, silahkan mungkin Caca Monggo. boleh dicurcolkan gitu. Kesulitan ya menjadi content creator ya. Banyak sih, sampai bingung. Banyak. Kayak misalkan nih makanannya gak enak gitu. Belajar juga sih sebenarnya ini kan, belajar dari kesalahan. Waktu pas awal-awal tahun tuh ada di pasar Pik kayak mango sticky rice gitu loh. Kayak yang talent gitu. kecil-kecil gitu stolnya, terus lama, mahal, dan kurang enak ketannya. Jadi tapi itu semua tuh kombinasi dari servisnya udah jelek tuh. Terus harganya pas pertama kali lihat, ih mahal, jadi expect-nya lumayan tinggi gitu. Benar. Terus pas dimakan, mangganya asem, ketannya lembek banget. Terus santannya juga cair banget gitu. Jadi pas dirangkum dari makan Thai mango sticky rice itu buruk sekali. Jadi pas aku tulis di situ, aku kan menulis apa yang ini, mungkin kan suatu tuh si Mas Kevin juga ngomong kan, bilang kalau mau review makanan tuh misalkan ada yang salah mesti selidiki lagi berkali-kali. Kalau ini aku cuma sekali makan, jadi berdasarkan perspektif aku di hari itu dan di jam itu. Mungkin emang lagi rame weekend atau apalah itu, jadi aku tulisnya lumayan sarkastik gitu. Cuman itu emang mungkin salah aku juga, jadi kita belajar bersama nih guys. Jadi
aku tulisnya terlalu emosional I dan see. terlalu perspektif aku. Sedangkan kan kita harus objektif pertama. Misalkan mangga tuh harusnya manis. Maksudnya kalau mango sticky rice ya mangganya manis, bukan jadi kayak somtam, malah ini asem. Terus mungkin kendala dari mungkin bisa dikasih tahu kalau oh emang harganya kurang sesuai dengan porsi yang seperti itu dibanding dengan yang lain gitu. Jadi aku bilang super nggak rekomen gitu misalnya. Terus itu tuh lumayan viral, jadi banyak yang komen, tapi komennya tuh mungkin orang Indonesia kurang membaca kali ya. Banyak yang yuk kesini gitu, bingung kan yang kayak banyak, kayaknya mereka nggak baca gitu. Iya. Terus ada berapa yang baca, bilang ih kok mematikan bisnis orang yang kayak dibully gitu. Terus jadi sejak itu aku lumayan berhati-hati gitu dalam menulis, maksudnya jangan terlalu menggebu-gebu emosional hari itu. Mungkin bisa dikasih tahu secara objektifnya kayak harusnya mangga kayak gini tapi dia kayak gini, mungkin ya gitulah. Terus mungkin bisa minta si mboknya minta mangga manis gitu atau apa gitu. Terus jadi kesulitannya yang menyampaikan secara objektifnya itu mesti cari zen time sendiri Iya, kali ya bener. gitu. Ini yang teman-teman harus ingat ya, karena kadang-kadang nggak semua experience-nya menyenangkan gitu ya. Jadi sebagai culinary content creator kita harus bijak dalam mengekspresikan apa yang kita rasakan. Iya, soalnya dari dilihat semua semua kita orang review. gitu ya. Benar, karena public gitu. Gimana? Kalau dari aku sama sebenarnya lebih kepada ini kan intinya kayak menyusun cerita gitu ya. Sama sebetulnya yang satu lagi adalah ngikutin keep up with the trends I see. yang non-stop terus-menerus. Itu luar biasa melelahkan sebetulnya karena kita kan mesti keep up terus, nih apa yang buka, ini apa yang enggak gitu kan, segitu cepet banget pace-nya. Sama sebetulnya ketika dikejar deadline. Kalau saya ada deadline, saya pernah ada satu cerita lucu, gue pernah cerita satu cerita lucu. Jadi waktu itu hari Selasa atau Senin sore, gue lupa, ditelepon sama editor gue di Jakarta Post, dibilang kalau Kevin pengen dong bikin konten untuk artikel untuk hari Sabtu, oke. Tentang 5 best fine dining di Jakarta. I was like, are you kidding me? Kalau dia bilang 5, berarti kan kita mesti coba lebih dari 5 dong, Iya, at least 10 gitu. Waduh. Dan ini hari Senin sore gitu. Gimana? Sebentar lunch itu kan cuma ada sekali gitu. Ya sudah, akhirnya pilih 10 tempat makan sama teman gue. Itu benar-benar kayak oke, besoknya langsung dari jam 11 booking, kita harus udah kelar jam 2:30. Keren banget. Terus lanjut lagi dari jam berapa, dan kalau you go to fine dining kan nggak ada cuma satu menu kan, Iya, 3 set. 1 jam makan. Yes, at least kan cuma pesan kayak 3 set. Oh itu non-stop Iya. tuh, non-stop. Hari ini jadi lunch tuh di press sampai di restoran yang ini temen gue yang makan, gue yang icip. Restoran berikutnya temen gue yang icip, gue yang makan. Gitu terus non-stop. Dan orang nggak boleh tahu kita siapa. Iya. Incognito gitu kan. Orang nggak boleh tahu kita siapa. Jadi kita cepet terus non-stop. Dan itu harus ditulis kan, berarti hari Jumat harus ditulis, Kamis harus ditulis. Oh itu seminggu gue inget banget tuh, perut gue tuh sakit. Gila. Dan juga itu karena kan non-stop makanya, dan itu dipaksa gitu. Itu satu. Terus hygiene, kita kan coba segala macam, pasti diare dan semua tuh udah jadi makanan sehari-hari lah gitu. Itu sih challenge-nya gitu. Oke. Itu challenge-nya. Ada solusinya, tadi kita juga sempat ngobrol ya. Iya. Kalau Kevin biasanya ada balance eating, itu gimana Balance coba? eating yang sekarang sedang gue lakukan. Iya. Ya itu adalah kayak selama seminggu, misal lo tahu lo akan coba segala macam makanan. Ya udah 3 hari lo makan yang lebih healthy. Kayak gue sekarang 3 hari makanya mencoba untuk plant based gitu. Karena apa? Nggak mungkin hari-hari berikutnya pasti gue harus makan makanan yang akan gue datengin gitu. Kayak nanti I need to go to satu restoran untuk coba makanan yang pasti agak kotor gitu, tapi it's okay gitu. Jadi di balance. Oke. Kalau Caca sendiri ada nggak nge-balance day gitu? Oke, jadi itu salah satu kesulitannya juga sih, soalnya pengen building healthy lifestyle gitu. Soalnya kan hidup kita tuh long term investment. Iya. Aduh. Terus jadinya aku dari dulu pengen kayak gitu, udah olahraga tapi alhasil tidurnya nggak cukup, tidur sehari cuma 5 jam, bangun pagi lagi makan lagi, terus olahraga, minum kopi hitam biar melek, biar makan terus lagi, tapi nggak ada yang balance gitu. Sedangkan yang paling penting tuh tidur harus 7-9 jam. Kedua baru makannya oke, maksudnya nutrisinya cukup. Baru 3 olahraga. Jadi walaupun aku olahraga tapi sebenarnya kurang berguna gitu, kurang efektif. Soalnya makannya udah begitu semua, sehari bisa 5-7 kali dan nyicip-nyicip. Jadi emang sebenarnya kurang akurat sih kalau dibanding penulis buku atau majalah gitu, beda gitu. Karena
lebih ke campur gitu semuanya. Karena Jadi lu coba segala macamnya kan. iya, gitu. iya, dan itu udah 1 hari gitu. Jadi kayak lumayan mungkin ada beberapa orang bilang enak banget loh Ya, gitu. Cuma terlihatnya ya. iya, Oh, you have no cuman, idea, you have no idea. cuman dalam hati kita mungkin kayak aduh bisa nggak sih di hari lain dulu gitu, Yes, biar bisa yes. enjoy Yes, gitu. benar. Jadi ya kesulitannya balancein hidup sehat itu. Cuman thanks to corona, jadi bisa kemarin lumayan catch up kan. Kalau si Mas Kevin kan masukin seminggu 3 kali plan base. Kalau aku nggak bisa karena aku tuh orang yang kalap, jadi nggak bisa. juga. Iya, jadi menurut aku harus dididik dari otak sendiri. Jadi kayak ditanemin gitu. Misalkan makanan sepiring karbonya berapa, proteinnya berapa, serat berapa. Mindful ya? Iya, jadi lebih ke nutrisi. Nutrisi, ya. Jadi misalkan nih makan nasi kulit ayam gitu, ya enak banget sambel gitu. Iya. Tapi misalkan seratnya kurang atau enggak terlalu banyak minyaknya minyak jahat gitu, yang Iya. kayak lebih dibalansin aja. Jadi lebih mindful eating aja sih sekarang. Jadi lebih Setuju. pilih-pilih juga kalau ada orang mau endorse gitu kan sayang perut kita ya, jadi mending aku enggak Kirim ke dulu. aku aja. Boleh. Pada umumnya nih kan sering kali audiens kita tuh ngelihat konten tertarik dengan visual atau gambaran pada produk makanan seperti kemasan dan tampilan makanannya. Bagaimana nih jika kemasan dan tampilan produk tersebut biasa aja? Apakah bisa Nah, suatu itu dia caption dan foto dapat membantu produk tersebut terlihat lebih menarik? Siapa mau jawab duluan? Coba sweet dulu. Sweet Dulu deh si Masnya dulu. Oh, itu susah Jadi tuh. inspirasi ya. Mikir habis itu kayak, anjing gue mau jawab apa ya gitu. Gua jawab apa ya? Bener-bener. Nih ya, itu susah karena packaging kan. Itu visual. Karena itu dia, kalau delivery itu kan memang ya visualnya itu antara visual makanan atau visual packaging. Yes. Antara dua itu gitu. Jadi biasanya kalau misalnya ada makanan yang packaging, tapi sekarang kita beruntung, packaging udah mulai bagus-bagus ya. Sekarang tuh udah mulai banyak banget packaging Desainnya. bagus-bagus, desainnya, terus dikasih kayak personal notes dan segala macam. Nah, tapi untuk yang enggak, gue berusaha untuk mencari positif dari isi makanan ya gitu. Jadi begitu nanti ada packagingnya, biasanya ya mohon maaf, 1000 maaf gitu. Jadi nggak akan kutulis, bahkan ya nggak akan kena foto, buka aja gitu terus ya udah foto makanannya aja. Karena emang itu challenge-nya. Karena kalau kita ngomongin packaging juga kan kita ngomongin soal mungkin si business owner tersebut belum punya modal untuk bikin packaging. Mungkin dia masih on early stage of business banget gitu kan. Nah, itu kan juga mesti kita consider gitu. Jadi fokusnya lebih ke makanannya aja sih akhirnya gitu. Nggak ada permainan kata gitu, bisa kayak authentic, origin, apa sih, home base plating bisa kan? Ini hidangan yang apa adanya. Just be yourself ya. Iya, Nggak kepikiran. Kalau Caca sendiri? Kalau menurut aku mungkin pas caption pertama judge book by its cover. asik, asik. Jadi Suka nih, gue suka nih. jadi ya coba dulu aja gitu. Cuma kayak emang beberapa orang kayak teman-teman gue juga lihat si brandingnya udah jelek, misalkan covernya gitu, kayak udah males, ih apaan tuh gitu. Cuman ya beberapa orang yang penasaran ya dicoba, dan beberapa orang itu ya biasanya orang-orang kulineri yang kayak berani coba aja gitu. Nah dengan itu ya kalau itu enak ya bisa jadi viral, karena kan kayak ibarat hidden gem gitu. Bener, Jadi kayak bener. gitu deh. Benar-benar. Oke. Pernah bingung nggak untuk bikin kontennya atau nulisnya gitu? Kayak kehabisan aja gitu? Oh, coba Atau deh. gimana? Oh, aku dulu. Pernah sih Sering nggak? kehabisan konten tuh. Ide. Iya, kehabisan ide, kehabisan nulis. Aduh, ini kayaknya kata-katanya sama aja deh kayak aku tulis Oh kemarin iya gitu iya kan. iya iya iya. Buat si kontennya sendiri sih kan aku lebih ke apa adanya, kan makan ini ya foto, post gitu. Kalau si tulisannya lumayan sih, apalagi kayak misalnya mau review boba gitu ya. Boba ada 10 biji gitu ya. Jadi kayak aduh apalagi nih udah Pengalaman ini. iya bubble-nya chewy, terus rasanya manisnya pas, cuma pas standarnya apa, terus juga susunya creamy tapi agak foamy, kayak bingung gitu loh. Gitu. Itu challenging. Benar, sama kayak Acar. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal kayak kemarin ini kan lagi bukan heboh. Jakarta tuh lagi rame burger. Everyone does burger. iya. Ya kan semua melakukan burger. Ya udah akhirnya ya diksi kata-kata itu aja yang akhirnya kita pakai. Karena emang Indonesia emang sangat disayangkannya
struktur kata untuk ekspresi kan memang kurang ya Iya. gitu. Jadi memang ya itu challenge-nya. Kalau ditanya apakah pernah, kita bilang writer's block gitu, nggak ada ide, pernah berapa kali. Makanya dari situ kita biasanya kayak gue keluar, makan, cari inspirasi Itu ya gitu. tipsnya nyari Harus inspirasi. refreshing Harus kali ya. refreshing, Iya. harus refreshing. Harus traveling lah, Ci. Iya betul, ini bener banget Itu bener sih. kan? Harus self love dulu, Iya, traveling. traveling gitu. Cuci Kalau mata. hal yang nggak boleh dilakukan seorang content creator. Hal itu yang tadi dihujat masa. Oke, siap. Nggak terlalu tajam gitu kata-katanya. Sama, jangan mengkritisi kalau kita nggak tahu kan, tidak punya latar belakang yang jelas, itu sih, gitu. Jangan so tahu deh, gitu aja. Itu tahu ya guys. research gitu ya. Mau makan apapun research dulu ya. Oke, keren. Nah, thank you banget ya udah sharing. Tapi aku punya beberapa pertanyaan Iya. dari Q&A dari teman-teman kita netizen yang udah nanya di sosmed. Dari Anissa Ajeng. Kalau tempat makan yang akan direview tidak mendukung untuk difoto, bagaimana cara mensiasatinya? Nah, ini gitu. mungkin untuk Kalau- Caca. ini jawab dulu nih. Ya, boleh, silakan. Bawa keluar sih paling tergantung sih, kayak misalnya nih lagi siang atau sore, kan masih matahari. Ya udah bawa aja makanannya, atau misalnya makanannya sebenarnya di basement, terus ya naik, kalau niat sih naik lobby dulu. Kan ada cahaya gitu. Oke. Karena cahaya itu penting banget gitu. Atau nggak edit. Paling edit aja, kalau oke. emang udah skakmat gitu nggak usah keluar, kan nggak mungkin bawa piring kemana fine dining, apa susah banget tuh fotonya. Kemana-mana jadi gelap, jadi ya the power of edit aja. And the power bawa lighting sendiri mungkin ya. Iya kalau niat Oke, gitu boleh. siap. Kalau Tapi bener kayak Caca bilang sih, terkadang kita kan ke tempat makan yang emang nggak terlalu bagus view-nya, tapi makanannya kan enak gila kan. Iya. Nah itu emang challenge. Tapi bukanya malam gitu. Itu dia, nah itu benar saya bilang. Jadi paling lebih ke fokus foto makanannya aja sih sebetulnya gitu. Orang juga senang kok kalau misalnya lihat foto makanannya menggugah gitu segala macam, mungkin mereka nggak akan terlalu mikirin si view-nya gitu Iya, sih. iya. Oke, that's nice. Nah, dari Willis_28, bagaimana caranya tetap percaya diri menghadapi komentar-komentar orang lain tentang makanan yang kita review? Kalau ini jatuhnya lebih ke motivasi guys. Jadi intinya jangan membiarkan orang membuat mood kamu hari itu down karena omongan orang gitu. Jadi ya baca itu sebagai masukan, tapi kalau emang terlalu jahat ya tutup kuping aja gitu. Jangan bikin kamu nggak mau bikin konten lagi. Kok jahat banget sih, jadi baper gitu. Oke. Ini ya last baper ya. Iya, jadi ya jangan masukin hati aja. Soalnya kan kita juga nggak kenal siapa dia, bodo amat deh gue gitu. Punya fake account kan? Iya, Iya kan? Ternyata dia content creator kompetitor mungkin. iya suka-suka dia gitu. Kalau dari Mas Kevin pernah nggak? Atau pernah ada yang marah nggak? Oh ada sampai ditelepon sama direktur perusahaannya. Seru banget Beneran, sinetron. ditelepon karena mereka tahu tulisannya aku kan gitu, mereka tahu gitu ditelepon. Tapi bener kata Caca bilang kayak ya udahlah orang memang. Nah ini ada tips kalau gue setiap gue review, gue selalu megang bond, gue nyimpen bond, nama manajer gue hafalin, selalu. Dan itu ada arsipnya. Jadi biar kalau in Keren case banget. kayak gitu kejadian, kita bilang oh enggak, lo coba aja nanti tanya manajer lo jam segini, pesan atas nama segini, atas nama ini, pesanannya ini. Itu terjadi gitu, dan gue tinggal foto aja gue kirim ke dia, this is what happen gitu. Wow. Kalau udah digituin, biasanya yang punya tempat makan kayak Takut ya? ya udah nggak bisa ngomong apa-apa. Memang bener kok ada pada saat person in itu. charge-nya waktu itu ya. Yes, ada person in charge-nya. Ini Itu yang gue lakukan tuh. Diingat ya sama content creator di sini. Yes, mana-mana. karena kita nggak pernah Yes, tahu gitu, kita nggak pernah tahu. Jadi itu sih. Dan yang kedua ya udahlah, maksudnya kan itu kita yang datang, kita yang review, kita yang ulas. Balik lagi kan tadi dibilang sama Caca juga, ini perspektifnya kita juga gitu. At the end balik lagi setiap orang punya sudut pandang yang berbeda, it's okay, nggak masalah. Ya. Ya udah nggak usah terlalu dipikirin aja gitu. Menarik nih, kan pernah memiliki pengalaman di mana mengkritisi restoran gitu kan, akhirnya ada yang berkomentar kenapa sih gitu. Pernah nggak mengkritisi terus restorannya ngerasa oh iya mungkin aku harus lebih baik, akhirnya kalian diundang lagi terus kalian dijamu lebih baik lagi, pernah nggak itu? Pernah Pernah sih. ya? Pernah ya? Wow, keren enak banget sini. Justru bagus kayak gitu ya. Iya. Karena kan kita juga mengasihnya kan juga untuk membangun sebetulnya kritiknya gitu. Oke, that's nice, that's nice. Right, ada pertanyaan lagi dari Bella Aini. Inspirasi untuk membuat konten datangnya dari mana aja? Dan tips biar produktif, memiliki ide kreatif. Gitu, gimana coba? Inspirasi buat konten ya? Ya.
Inspirasi buat konten Dari kalau aku atas. sendiri itu ini sih yang lu bilang tadi lebih traveling. Jadi tuh aku tuh anaknya gatel gitu kalau di sini doang. Jadi lebih suka traveling gitu. Tapi biasa travelingnya aku bukan Indonesia sih, lebih ke Thailand gitu, suka banget Thailand. Suka banget ya. Iya. Terus itu jadi karena ketika diri kamu happy gitu di satu tempat yang emang lu suka di situ, jadi moodnya bawa aja auranya itu, jadi ada aja gitu konten, walaupun orang nggak kepikiran jadinya bisa jadi konten, padahal biasa aja, tapi sebagai viral tuh kan karena di negara yang berbeda dengan masih cakupan sama Asia gitu. Dari segala sisi makanan atau enggak budaya atau enggak fasilitas yang gitu orang tertarik juga sih, dan Thailand kan ibarat cenderung murah, jadi orang juga jadi lumayan engagement naik gara-gara itu gitu sih. Oke, that's nice. Sama persis kayak Caca, lebih ke eksplorasi sih. Kayak lo explore, mau di dalam negeri, mau di luar negeri, karena pasti akan ada sesuatu yang baru, tempat yang baru, even suasana baru pun bisa spark inspiration gitu. Itu yang paling penting, konsep baru gitu. Jadi sering keluar, sering explore. Nah, challenge-nya kalau COVID begini ya, Oh iya. ya explore aja yang ada di feed. Apa enggak order kali ya, order Order, coba. exactly, order. Karena banyak banget loh makanan-makanan delivery yang rasanya seenak rasa restoran. Iya. Gitu. Ya, benar. Oke, kalau kayak gitu thank you ya atas sharingnya. Terima Ada kasih. beberapa Thank you hal banget. yang aku ingat untuk aku tanamkan juga teman-teman kalau menjadi culinary content creator, pastinya yang paling penting itu fotografinya, copywritingnya, semuanya perbanyak ekspor semua makanan. Don't say no ya, kecuali ya emang tidak berkeluarga agama atau budaya segala macam. Coba aja meskipun kamu nggak suka, coba aja dulu gitu ya. Perkaya storytelling tadi juga, dan jangan terlalu pedas kalau mau mengkritisi, harus kritis yang membangun gitu ya. betul. Dan pede aja, terus banyak pengalaman bakal menjadikan lebih baik nantinya ya. Oke, that's good. Thank you Caca, Kevin atas Terima sharingnya. kasih. Terima kasih Yami. Dan kebersamaannya di sini seru banget tadi ngobrol. Aku yakin banget sangat bermanfaat untuk kita semua yang nonton. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di dalam kesempatan baik lainnya. Sebelum mengakhiri workshop kali ini, aku mau kasih challenge buat teman-teman untuk ikutan post foto kulineran di Indonesia dengan caption yang semenarik mungkin. Langsung kita tantang nih ya. Waduh. Yang tadi kan udah dengerin ya cara fotografi gimana, nulis gimana. Caranya gimana? Cara ikutan challenge ini, syarat dan ketentuannya sebagai berikut ya teman-teman. Jangan lupa dicatat, ambil HP-nya atau ambil pulpennya. 1. Boleh post foto kalian lagi kulineran dan post foto makanannya juga boleh banget. Untuk captionnya, kalian juga boleh ceritain tentang makanannya ataupun perjalanan saat kalian kulineran gitu ya. Tergantung tadi ciri khasnya ya masing-masing. Jangan lupa gunakan hashtag, pastinya ada tanda pagar IMY 2020 dan IMY Workshop Challenge. Mention dan tag @Indonesia Memasak by Yami di Instagram dan tag 3 teman kalian, jangan lupa. Karena akan ada hadiah menarik pastinya buat teman-teman yang beruntung. Pemenang yang punya caption paling menarik akan diumumkan melalui story Instagram di tanggal 16 Desember 2020. Jangan lupa ya teman-teman, abis ini mungkin kalau nggak ada waktu buat ke restoran, lihat mungkin dulu-dulunya pernah foto gitu, langsung aja di post, dilakuin. Iya, bisa di archive gitu kan, dilakuin. Tadi tips-tipsnya udah disampaikan. Terima kasih semua yang masih tetap setia dari talk show ke talk show, dari workshop ke workshop di Indonesia Memasak by Yami. Masih akan ada talk show dan workshop berikutnya yang menarik dan dengan segudang info dan topik pembahasan yang inspiratif dan kreatif pastinya. Tetap bersama kami di Indonesia Memasak by Yami. Jangan lupa juga, seaktif apapun kamu dalam membuat konten, selalu ingat untuk mematuhi protokol kesehatan. Dimanapun kamu berada ya, selalu ingat untuk menjaga jarak, cuci tangan, dan menggunakan masker jika ada urusan mendesak di luar rumah. Saya Kilan Umara dan tim Yami pamit undur diri untuk workshop kali ini. Thank you so much sekali lagi. Thank you. Terima kasih banyak. teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Thank you, terima kasih.